atas kehadirannya hari ini, saat ini pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwakili, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipasang lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan. Ya, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamunangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo, Joni Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz, MSI. Kemudian Kepala KSP, Jenderal Purnawirawan, Dr. Haji Muldoko, SIP. Kemudian ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian ada Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada, terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.
Untuk itu dipersilakan kepada Bapak Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Umar Syarif Hiyari, Profesor Edi Umar Syarif Hiyari, untuk membacakan SKB ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH/14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/12 angka Romawi 2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menimbang: A. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. B. Bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang. C. Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/00/010/D.3 angka Romawi /4/6 angka Romawi /2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019, Front Pembela Islam dianggap bubar. D. Bahwa kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf G, pasal 6 huruf F, pasal 21 huruf B dan D, pasal 59 ayat 3 huruf A, C dan D,
Pasal 59 ayat 4 huruf C, dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. F. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. G. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf F, perlu menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Mengingat 1. Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. 4. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5430, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6084. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU/11 tanggal 23 Desember 2014 memutuskan, menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,
tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Kelima, meminta kepada masyarakat A. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. B. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Keenam, kementerian lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halaoli, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Aziz, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar. Sekian dan terima kasih. Silakan, ada sedikit 3 menit ini. Ada gambar-gambar pendukung.
Baik, demikian acara ditutup, tidak ada tanya jawab, silakan disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, baru saja kita mengikuti konferensi pers yang disampaikan di kantor Kemenko Polhukam. Ini mengenai sikap pemerintah terhadap Front Pembela Islam. Tadi dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Terkait dengan status FPI dikatakan bahwa sejak 21 Juni 2019 sebetulnya Front Pembela Islam sudah bubar secara ormas. Namun secara organisasi masih terus melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, mengganggu ketertiban, sweeping, dan juga provokasi. Tadi di lokasi konferensi pers juga diputarkan visual di mana serangkaian kegiatan yang terus dilakukan oleh FPI yang dinilai bertentangan dengan Pancasila atau ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan mengancam kesatuan NKRI. Kemudian dipertegas lagi dengan pembacaan surat keputusan bersama oleh Wamenkumham Omar Syarif Hiraye. Dibacakan ada surat keputusan bersama dari 6 pejabat tinggi, yaitu Menkumham, Menkominfo, Kepala BNPB, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan melalui surat ini secara resmi dan tegas disampaikan bahwa pemerintah melarang segala kegiatan yang melibatkan simbol dan juga atribut Front Pembela Islam. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan apapun yang menggunakan simbol dan atribut FPI. Jika menemukan ada kegiatan yang melibatkan simbol dan atribut FPI, maka masyarakat dihimbau untuk melapor kepada penegak hukum. Dan setelah ini, maka ke-6 pejabat tinggi dari kementerian ini akan melakukan koordinasi dan akan mengambil langkah penegakan hukum bagi setiap kegiatan yang masih berlangsung yang melibatkan simbol maupun atribut FPI dan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Baik, sebelumnya kami telah tersambung dengan Menpan RB Cahyokumolo. Selamat siang Pak Cahyo, masih bergabung? Selamat siang Mbak Zumi, salam sehat. Terima kasih Pak Cahyo untuk waktunya. Mungkin Anda juga sudah menyimak ya beberapa waktu yang lalu kita baru saja melihat bagaimana konferensi pers dari pemerintah secara tegas melarang segala kegiatan yang berkaitan dengan Front Pembela Islam. Kalau dari sisi Anda sendiri, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa seluruh ASN di Indonesia ini tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan mungkin Front Pembela Islam ataupun mungkin ormas lainnya yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum? Yang pertama, untuk menjadi ASN itu dia dilantik, diambil sumpahnya. Harus setia pada pemerintah yang sah, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan seterusnya. Yang kedua, ASN dilarang terlibat baik langsung atau tidak langsung pada organisasi yang menurut keputusan hukum dilarang. Misalnya anggota PKI, ikut paham komunis, paham Leninisme, itu dilarang secara prinsip, nggak boleh. Nah, kemudian ASN juga tidak boleh menjadi anggota aktif atau terlibat dalam kegiatan ormas yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebagai organisasi yang dilarang. Misal HTI, nggak boleh ASN menggunakan atribut HTI, menggunakan atribut FPI, terlibat dalam kegiatan-kegiatan HTI maupun FPI. Itu pasti akan kena sanksi. Baik sanksi disiplin maupun sanksi-sanksi
yang lain. Nah, saya kira kita negara hukum. Negara hukum, apa yang menjadi keputusan pemerintah ya harus diikuti oleh ASN khususnya dan seluruh warga negara. Apalagi tadi sudah disepakati bahwa organisasi itu sudah dibekukan dalam tanda petik. Tidak boleh membuat kegiatan, dan ASN juga kami tegaskan, kami juga akan segera membuat surat edaran melarang ASN untuk terlibat secara aktif ataupun menggunakan atribut aktif bagi organisasi-organisasi yang dilarang oleh pemerintah, organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah. Kalau yang dilarang jelas ada sanksi pidananya seperti anggota PKI, itu nggak boleh, anggota komunis yang paham komunis itu nggak boleh secara prinsip. Nah, organisasi seperti HTI-FP juga sama. Itu diperuntukkan bagi ASN yang tidak boleh menggunakan atribut atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung atau mengikuti kegiatan, apalagi sudah dilarang melakukan kegiatan yang sah. Demikian saya kira. Ya, Pak Cahyo, sikap Anda tegas gitu ya, mengatakan bahwa memang Menpan RB juga mendukung apa yang menjadi keputusan bersama yang baru dibacakan tadi. Tapi kalau misalnya di lapangan ditemukan masih ada ASN yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan hukum, seperti apa mekanisme sanksi yang diterapkan? Yang pertama, kami akan secepatnya merujuk yang sudah diputuskan oleh keputusan pemerintah lewat kementerian terkait yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Kami akan membuat surat edaran kepada kementerian, lembaga, instansi, sampai kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang itu mengikat sampai pemerintahan di kelurahan dan desa. Nah, kami akan menyampaikan ada sanksi disiplin, ada aturan-aturan yang ASN tidak boleh. Nah, termasuk yang disampaikan bahwa ini negara hukum. Pemerintah itu satu, ASN harus tegak lurus kepada apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Sama, pemerintah memutuskan harus disiplin protokol kesehatan, lah ASN juga sama. Kalau melanggar disiplin itu, dia pasti akan kena sanksi. Termasuk kalau sampai tadi yang Mbak Sumi sampaikan, ASN diam-diam nekat, pasti akan kena sanksi. Bisa sanksi pemberhentian atau non-job dari jabatan, atau sanksi-sanksi yang lain. Nanti akan kita atur dalam surat edaran. Karena ASN itu terikat dengan apapun keputusan negara, keputusan pemerintah, dia harus tegak lurus pada apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Itu saya kira. Baik, Pak Cahyo, jadi sanksi terberatnya bisa dinonjobkan seperti itu ya. Untuk pengawasannya seperti apa, Pak Cahyo? Mungkin juga ada sistem yang dibentuk untuk mendeteksi lebih awal, mungkin ada potensi-potensi ke arah sana? Ya, kami serahkan kepada PPK masing-masing, kepada kepala daerah, kepada inspektorat, kepada sekda di provinsi, kabupaten, kota, kepada sekjen, kepada sesmen, kepada sestama, sama di media tergantung redaksinya nanti yang akan memonitor, misalnya begitu. Ada, kan nggak mungkin Pan RB atau BKN mengawasi seluruh 4,2 juta ASN, kan nggak mungkin, tapi melalui tahapan tadi ada perwakilan kita yang ini mengikat satu sama lain. Itu saya kira. Baik Pak Cahyo, ditahan dulu, kita jeda dulu pemirsa, tetap di Breaking News Metro TV. Odol abis. Kumur dengan Orslim, atasi masalah mulut karena kuman. Bau mulut? Ih, kumur pakai Orslim. Orslim untuk masalah mulut dan gigi. Saya benci rumah bocor. Drop, gak suka kamar bocor. Drop, capek kantor bocor. Drop, ruang makan bocor, ruang keluarga bocor. Kalau bocor, pakai No Drop aja. No Drop, cat lapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. Pakai No Drop aja. No Drop, 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 no bocor-bocor.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Penularan virus corona bisa terjadi di keluarga kita sendiri. Ayo, lindungi keluarga dengan tetap jaga jarak meski di lingkungan rumah. tetap pakai masker saat berinteraksi dengan keluarga. Bersihkan tangan sebelum menyentuh wajah. Ingat, lindungi keluarga kita yang berharga. Jangan coba-coba sepelekan protokol kesehatan. Jaga jarak dengan virusnya dan tetap jaga kehangatan keluarga kita. Bisa mengkonsumsi makanan sehat tidak harus dengan membeli. Kita juga bisa memasaknya sendiri. Makanan sehat itu adalah makanan yang nutrisinya tinggi. Karena tubuh kita itu sangat membutuhkan nutrisi lebih dari apapun juga gitu. Kalau kita mau menjaga tubuh sehat, bugar, prima, itu ya memang harus diupayakan dari dalam dan dari luar. Health Insight. Makan sehat di rumah selama pandemi. Jam 7 malam kurang 5 menit. Dipersembahkan oleh Mau pipa yang asli, yang merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon pertama dan terbaik. Buat saya, lampu yang lebih terang pasti Hanox. Garansinya hingga 2 tahun. Varian banyak. Hanox mendapatkan Super Brands dan Top Brand Awards. Hanox, nyalakan duniamu. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita kembali berbincang dengan Menpan RB Cahyokumolo. Pak Cahyo masih bergabung? Siap, Mbak Zoe. Ya, Pak Cahyo, Anda katakan pengawasan bisa dilakukan oleh perwakilan di masing-masing daerah. Sejauh ini banyak tidak laporan yang masuk yang kemudian melapor bagaimana keterlibatan dari ASN dalam organisasi-organisasi masyarakat yang menentang hukum? Setiap bulan saya bersama Kepala BKN dan lembaga-lembaga terkait ada sidang BAPEK yang mengambil keputusan atas pengaduan PPK baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Satu. Yang kedua, kami sudah ada SKB, surat kerjasama bersama yang menyangkut radikalisme terorisme. Karena ASN itu tidak boleh terlibat masalah terorisme dan radikalisme. Tidak boleh dia ada kaitan dengan area rawan korupsi, tidak boleh dia narkoba. Nah, 3 hal inilah yang setiap bulan kami memberikan sanksi. Jadi kalau memang ada ASN yang diam-diam tertangkap tangan atau bisa ada bukti yang kuat, tidak hanya dari PPK, tapi dari laporan masyarakat, laporan teman-teman pers, itu bisa diusulkan untuk diproses dalam sidang BAPEK. Apakah dia dipecat, apakah dia diperingatkan, apakah dia turun pangkat, apakah dia langsung nonjok. Nah, saya kira ini yang harus dipertegas, karena ASN itu abdi negara, harus tegak lurus pada apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat sampai bupati wali kota, camat dan kepala desa. Tegak lurus, ikuti aturan-aturan yang ada, apalagi yang berkaitan dengan masalah radikalisme, yang berkaitan dengan organisasi yang memang menyimpang dari ketentuan undang-undang, yang dia melawan undang-undang, itu saya kira ASN harusnya tahu, karena ASN itu disumpah dan diambil sumpahnya untuk tetap setia kepada setiap putusan pemerintah. Demikian, Pak Suri. Ya, Pak Cahyo. Tadi kita bicara soal penindakan pengawasan. Bagaimana dengan langkah preventif? Ada tidak kegiatan-kegiatan preventif yang mungkin rutin dilakukan ya di Kementerian Pan RB ini? Saya kira yang pertama kami sudah membuat surat edaran ya, contoh kecil saja, bahwa pengurus tempat-tempat ibadah di kantor itu harus dilaksanakan oleh ASN setempat. Jangan melibatkan organisasi di luar ASN. Itu untuk mencegah
mau mengundang sebagai pembicara harus difilter dengan baik lewat majelis ulama atau lewat organisasi-organisasi keagamaan. Apakah itu musola, apakah itu masjid, apakah itu gereja, ataukah itu vihara. Satu. Yang kedua tadi sudah ada SKB yang berkaitan dengan radikalisme terorisme. Itu pengaduannya bisa lewat online. Laporan masyarakat bisa terbuka 24 jam. Nah, dari laporan masyarakat itu baru kita cek datanya. Buktinya cukup atau tidak. Kalau memang cukup, kita klarifikasi, benar adanya, kita sanksikan. Nah, selama ini sudah banyak yang kami lakukan. Seseorang tidak bisa naik pangkat karena dia terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya radikalisme, terorisme maupun intoleransi. Karena apapun ASN, dia harus tegak lurus, setia pada pemerintah, setia pada Pancasila, pada lambang-lambang negara, dan setia pada janji prasetya sebagai seorang pegawai negeri. Saya kira itu sudah kami lakukan tiap bulan ada. Pak Cahyo, tapi setiap laporan dari masyarakat yang masuk ditindaklanjuti kan? Silakan dicek. Kami tiap bulan menandatangani surat keputusan yang tadi. Ada yang dipecat, ada yang direhabilitasi karena narkoba, ada yang turun pangkat, ada yang non-job, itu ada semua. Karena kami concern pada radikalisme terorisme, concern pada masalah korupsi, concern pada masalah narkoba. ASN tidak boleh terlibat di 3 hal ini. Tugas saya bekerja secara produktif, bekerja melayani masyarakat dengan baik, dia disumpah, diambil sumpahnya karena dia digaji oleh negara. Baik, terima kasih Pak Cahyokumolo, Menpan RB sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News kali ini. Dan kembali kami akan putarkan statement yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu terkait dengan sikap pemerintah terhadap Front Pembela Islam. Pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya, maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan diwakili, kita tidak tahu juga. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipasang lagi. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan. Ya, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamunangan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo, Joni Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. ST Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Idham Aziz, MSI. Kemudian Kepala KSP, Jenderal Purnawirawan, Dr. Haji Muldoko, SIP. Kemudian ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Kemudian ada Kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan keputusan. Saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas
Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Demikian Breaking News Metro TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Newsline bersama Vivi Aleda Yahya. Apakah ada kaitan para pelaku yang dulu aktivis ini dengan senjata ditemukan? Semakin ini lama dan akan menjadi bola salju politik. Kalau iya, maka kita akan menghadapi gelombang massa sampai Februari. Ada pergantian calon Kapolri. Miliki gudang multiguna at Peak 2 Bispa, hadir dengan layout yang fungsional, bisa difungsikan sebagai gudang, kantor, dan rumah sekaligus. Hanya 3,5 menit menuju interchange, hanya 18 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Miliki gudang multiguna ukuran 6x20 meter dengan harga spesial 2,3 miliar rupiah, cicilan 60 kali, cicil 30 kali, bisa langsung pakai. Kunjungi show-unit kami, hubungi 021 588 8000. Kesehatan yang sudah tidak optimal tentu akan berakibat pada kualitas hidup Anda. Ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan teknologi yang semakin maju membawa sejumlah inovasi di bidang medis. GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Investasi yang paling mahal itu memang adalah investasi kesehatan. Lakukan tindakan pencegahan. Saksikan GoHealthy di Metro TV. Didukung oleh Ayah harus coba deh, brownie ini enak banget. Dilengkapi soundbar, TV Polytron semakin menggelegar. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan GoHealthy di Metro TV. Didukung oleh Merayakan Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi memang menjadi tantangan tersendiri. Jauh dari hingar-bingar dan justru menjadi saat yang tepat untuk merefleksi dan menyuntikkan semangat baru dengan doa-doa dan harapan agar perjalanan yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Selamat siang pemirsa, selamat berjumpa kembali di Newsline bersama saya Vivi Aleda Yahya, dan tidak bosan-bosannya kami terus mengajak Anda untuk rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan menghindari kerumunan jika Anda keluar rumah agar kita terus menegakkan protokol kesehatan. Sejumlah informasi inspiratif di Newsline telah kami siapkan untuk Anda pemirsa setia Newsline, dan mengawali edisi kali ini kami hadirkan video pilihan.
Seekor singa laut yang menderita luka parah akibat gigitan hiu pada pertengahan November lalu berhasil dikembalikan ke laut pada pekan Natal oleh Pusat Penyelamatan Laut di kawasan Teluk San Francisco. Singa laut yang diberi nama J-nya ini dilepas kembali ke laut setelah menjalani perawatan dan rehabilitasi selama 5 minggu di The Marine Mammal Center di Sausalito, California. Selain untuk mengobati luka gigitan hiu yang parah, ia juga dirawat untuk menyembuhkan tubuhnya yang keracunan asam domoat dan kekurangan gizi. Selama rehabilitasi, kesehatan J-nya terus meningkat dan berat badannya naik sebanyak 25 pound. Setelah ia berhasil menggerakkan siripnya dengan baik, J-nya kembali dilepas ke alam liar di sepanjang pantai Marin County, California.